Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. Selamat datang lagi di channel saya, Imetra Solution. Dengan santuy guys, lama tidak upload sebuah tutorial. Jadi kali ini saya ada sebuah request dari teman-teman ya. Katanya gimana bang cara install software SDR Homebrew yang kutipan dari apa namanya, apa ya, kutipan dari STM32 SDR Flex Radio, versinya versi 1.4. Oke, langsung aja guys ya. Sebenarnya nggak mudah sih, nggak sulit sih, mudah aja. Hanya memang di kali ini kita akan menyediakan beberapa file untuk SDR, micro SDR ya. Sebenarnya ini adalah kutipan dari micro SDR yang menggunakan beberapa file yang sama seperti mirip-mirip dengan LMR SDR Homebrew tentunya ya. Jadi file-file yang akan kita sediakan adalah satu ini apa namanya, Power SDR 28 ya, ini adalah yang terbaru untuk edisi saat ini ya. Power SDR 28.0.187.1 dan disesuaikan dengan berapa bit komputer kita. Kalau kita 32 bit ya silakan untuk mendownload file yang ekstensinya adalah 32 bit, dan kalau 64 bit silakan kita cari yang 64 bit. Kemudian ini juga, nah ini juga untuk drivernya kita diwajibkan untuk mendownload file ini ya, semua ini wajib. Oke, kemudian juga untuk patch-nya SDR, nah, ini juga kita wajib untuk mendownloadnya. Oke, jadi kita langsung install aja ya, biar kata teman-teman sih nggak begitu. Tapi ya buktinya punya saya dengan begitu dia langsung ready. Kita buktikan. Kita install dulu ini, jangan lupa run administrator. Kemudian kita yes. Di sini kita next. Kita next. Nggak ada yang ini nih, kita next aja. Sambil nunggu. Kita tunggu dulu instalannya guys ya. Tidak ada yang sulit, hanya beberapa file tersebut. 3 file.
drivernya, kemudian software SDR-nya, power SDR-nya, kemudian patch daripada power SDR-nya, patch daripada software power SDR-nya. Itu aja. Oke, sampai sini kita finish. Kemudian kita install lagi untuk driver ini. Jangan lupa klik kanan dan run administrator. Yes. Di sini muncul, lalu kita tinggal klik install. Oke, di sini udah sukses ya. The driver is successfully free install in advance. Kita oke, lalu ini kita close saja. Lepas itu kita ambil crack ini untuk software SDR, kita copy, kita cari file installnya, power SDR. Kemana dia? Biar nggak susah gini aja. Ini di icon ini ya, klik kanan open location. Nah ini dia. Nah kita paste aja di sini, replace, continuous, dan dia sudah ada di sini. Oke. Lalu setelah itu radionya kita nyalakan dulu. Lalu setelah kita nyalakan, kita buka ya power SDR-nya. Nah ini kebetulan saya sudah sempat pernah membuat. Oke, jadi kita dari awal aja ya. Ini saya matikan dulu. Yes. Oke. Selanjutnya kita add your SDR TRX. Di sini kita taruh di serial number ini, kita taruh call sign kita aja. Yankee Golf 8 Romeo Alpha Sierra. Kita oke. Oh salah guys. Kita checklist dulu ini, lalu kita Yankee Golf 8 Romeo Alpha Sierra, lalu kita oke. Nah sudah seperti ini, kita klik aja. Ini salah ini guys. Aduh, nulis call sign aja nggak becus ya. Kita checklist, lalu kita klik Yankee Golf 8 Romeo Alpha Sierra. Nah, oke. Lalu kita use aja. Terbuka dia softwarenya. Oke, ini dia guys. Lepas itu kita masuk ke setup. Nah, di setup ini pada LPT addressnya kita taruh 378, delay-nya 0, kemudian kita checklist yang USB adapternya. Oke, nah ini udah benar, tidak ada lagi yang harus kita lakukan, hanya kecuali setelah hidup nanti di bagian expert ini kita checklist untuk ini, kita klik yes. Nah ini untuk kalibrasi frekuensi yang ada. Apabila memang frekuensi kita sepertinya tidak 0 bit, biasanya pada awalnya akan terjadi tidak sesuainya frekuensi kita dengan teman-teman yang lain. Nah di sini nih
Di clock offsetnya kita cari di situ. Ketika sudah, nanti kita tinggal apply. Oke, lalu dan ingat ya teman-teman, tidak semua pada clock offset ini sama ya. Beda hardware, kita akan beda juga nih. Ini akan beda juga. Oke, langsung ya. Setelah itu nanti di sini yang lain-lain tidak usah dirubah. Ini IF-nya saya rasa tidak perlu, PLL-nya 4. Nah, ini karena saya sudah pernah ada nilai daripada clock offsetnya, jadi saya tinggal taruh aja ya. Kemudian kita apply, otomatis dia akan tersimpan tanpa harus menutup aplikasinya. Kemudian kita masuk bagian audio. Nah, di audio ini ya udah sesuai inputnya yang di belakang tuh, di belakang dari radionya, line in-nya kita masukkan ke line in komputer ataupun laptop yang ada. Demikian pula outputnya kita masukkan ke output Realtek speaker yang ada. Seperti itu kiranya. Nah, karena saya memiliki konfigurasi yang berbeda, saya memiliki sound card. Jadi saya menggunakan di sini, saya menggunakan outputnya Revelator IO ya, seperti ini. Nah, ini untuk buffer size. Kadang-kadang teman-teman salah Pak, sering banyak yang salah tentang ini. Katanya kalau kita menggunakan ini lebih bagus. Memang ada pengaruhnya, tetapi di buffer size ini, makin kecil buffer size yang kita gunakan sebenarnya makin bagus. Tetapi makin kecil buffer size yang kita gunakan juga, dia akan memberatkan komputer yang kita gunakan. Nah, makanya rata-rata teman-teman menggunakan buffer size yang agak tinggi. Bukan berarti dia bagus, tapi disarankan ke buffer size yang lebih tinggi agar supaya kinerja dari komputer kita lebih maksimal, artinya tidak berat. Nah, kalau apabila komputer kita memenuhi syarat dan speknya lumayan tinggi, kita bisa merubah buffer size ini agar tidak terjadi latensi atau delay ketika kita berkomunikasi dan apabila kita mau mendengarkan atau memonitor suara kita. Untuk sampling rate disesuaikan dengan sound card kita ya. Nah, sound card saya supportnya cuman 96.000. Jadi ya, saya sesuaikan saja dengan sampling rate yang ada, seperti itu. Kemudian pada PAC. Nah, pada PAC juga di situ kita, kalau apabila kita menggunakan sound card, kita sesuaikan dengan sound card kita. Inputnya saya masuk di ini udah benar. Dia stream BLR Revelator IO, atau teman-teman kalau yang menggunakan voice meter dan virtual kabel, silakan menggulir mengarahkan ke virtual kabel. Nah, untuk saya outputnya ini input dari rekamannya. Jadi ketika kita merekod dan kita memplaybacknya akan ada suaranya. Kalau pengalamatannya salah, maka recordingnya tidak akan kedeteksi, tidak akan keluar, tidak menangkap audio yang kita recording. Output ini fungsinya untuk kita mendengarkan. Nah, ketika kita menggunakan fasilitas PAC, artinya virtual audio kabel ini, dan di sini disediakan ada dua, 1 dan 2. Nah, ini outputnya saya
juga menggunakan revelator I/O. Jadi, dan ini sudah benar secara otomatis terjadi penyesuaian. Nah, di sini pun kita bisa menggunakan, di sini ada virtual sound card. Saya udah support sama virtual kabel. Oke. Jadi saya tidak perlu lagi mendownload yang namanya Voicemeeter ataupun software-software yang ada. Oke, nah jadi seperti ini saja konfigurasinya ya. Bagi yang menggunakan Voicemeeter atau sound virtual yang lain, silakan disesuaikan inputnya dan outputnya. Oke, lepas itu ini kan di sini kita langsung apply, kita langsung oke, kita langsung hidupkan. Nah, dia sudah masuk ya. Dia udah masuk, dan karena saya tidak menggunakan antena, maka maka tidak ada juga yang pada saya monitor. Ya, ini dia. Oke, jadi seperti ini. Kalau kita menghilangkan ini, kita akan masuk ke sini, ke I/O revelator ini, dan ini sudah langsung jalan, udah langsung ready dia ya. Tidak ada lagi yang, nah kalau ini dia ke Realtek, jadi saya harus memasukkan input Realtek saya. Oke, ini display juga tidak perlu kita atur-atur. Karena saya menggunakan I/O revelator, saya bisa mengarahkannya ke sini. Ini juga sama. Oke, saya bisa mengarahkan ke sini. Aman ya teman-teman. Jadi memang ini saya tidak ada antena, radionya nggak ada antena, tapi yang jelas ini udah jalan. Oh, atau saya hidupkan radio saya yang satunya ya, 7065. Sabar. Akan feedback kayaknya ini. Sabar, saya coba copot dulu ya bagian input audio biar tidak feedback. Nah, jadi feedback. Sepertinya ada yang tidak sesuai. Kebesaran guys. Oke, kita coba di sini. Oke, 1212. Oke, 1212. Demikian saya menggunakan radio sebagai transmit adalah DX77 Anko. Oke, coba dulu ya guys ya. Mudah-mudahan kedengaran bagus. Di sini dia kena komponen baru ini. Oke guys, jadi saya tidak menggunakan antena.
mohon maaf. Jadi micro SDR ini dia hanya beberapa mili. Memang dia bisa kedengaran di radio yang satunya. Seperti itu. Oke, jadi ini kita matikan. Kita matikan dulu. Nah, kita coba buka ya. Apa benar dia tersimpan dia. Kita cek, buka lagi nih. Apakah dia betul ada? Nah, dan kemudian playback yang tadi memang kita tidak bisa putar karena dia harus monitornya pakai out Realtek. Tapi kita bisa mendengarkannya pada di sini. Kayaknya di sini kita bisa. Atau kita ambil aja file yang tadi mungkin sudah sempat terbuat. Biasanya dia ada di musik dan kemudian dia ada di sini. Wah, banyak ya. Cukup banyak rekaman teman-teman. Sabar, kita lihat mana dia. Ini yang tadi. Oke, 1212. Demikian saya menggunakan radio sebagai transmit adalah DX77 Alinco. Kita coba dulu ya guys ya. Mudah-mudahan kedengaran bagus. Di sini dia kena pantulan dari ini. Oke, 1212. Nah, itu dia waktu kena pantulan. 1212. Demikian saya menggunakan radio sebagai transmit adalah DX77 Alinco. Kita coba dulu ya guys ya. Mudah-mudahan kedengaran bagus. Di sini dia kena pantulan dari ini. Dia kena pantulan karena saya melakukan konfigurasi sebagai live streaming, merekod audio saya. Mohon maaf, bukan live streaming, tapi lagi menggunakan OBS untuk recording. Jadi ya saya otomatis playbacknya juga saya dengar di sini, mic-nya juga masuk ke konfigurasi ini. Jadi seperti itu, tidak ada yang susah ya untuk install frekuensi ini, tidak ada yang susah. Jadi yang patut kita ketahui itu adalah pada bagian IF-nya, pada bagian sini nih, clock offsetnya. Kadang-kadang teman-teman lain yang menggunakan aplikasi ataupun radio yang sama dengan punya saya menggunakan kutipan dari chipset micro SDR yang sudah menggunakan sistem STM32 ya, itu ya, dia agak bagus. Di sini kalau yang udah menggunakan STM32 itu dari segi resipnya juga bagus, artinya noise-nya di sini rata. Kalau kemarin saya sempat menggunakan punya teman, dia agak bising. Udah hidup seperti ini aja dia memang noise-nya cukup tinggi. Ya memang bisa kita setting, tapi walaupun kita setting ini nggak disetting dia udah bagus. Oke guys ya, terima kasih
untuk yang sudah nonton, mudah-mudahan semua bermanfaat apa yang saya tutorial yang saya buat. Sekian dulu, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.